Pada suatu masa, dua negara yang berjauhan di peta dunia pernah menjalin hubungan yang lebih dekat daripada yang kita sangka. Persahabatan yang dibangun atas kepentingan politik, kekayaan minyak bumi, dan dinamika perang dingin berubah menjadi permusuhan yang bertahan puluhan tahun, bahkan hingga puncaknya di abad ke-21. Untuk memahami konflik mendalam antara Amerika Serikat dan Iran, kita harus kembali ke awal abad ke-20, jauh sebelum berita perang dan sanksi ekonomi menguasai layar kaca. Pada tahun 1953, intelijen Amerika Serikat dan Inggris terlibat dalam sebuah operasi rahasia yang mengguncang fondasi politik Iran. Mereka membantu menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri yang dipilih rakyat, Mohammad Mossadegh. Aksi ini bukan sekedar pergantian pemimpin, tapi awal dari rasa dendam yang tertanam kuat di hati banyak bangsa Iran. Mossadegh yang berani menasionalisasi industri minyak dipandang sebagai ancaman oleh kekuatan Barat. Operasi ini mengembalikan kekuasaan Syah Muhammad Reza Pahlawi, yang kemudian syarat dengan kebijakan pro-Barat dan represif terhadap lawan politik. Dukungan Amerika tidak hanya politis, namun juga militer dan intelijen. Ketika gelombang revolusi berkobar di Iran pada tahun 1979, semua berubah. Monarki Syah yang didukung Amerika tumbang, digantikan oleh Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah tragedi diplomatik yang menandai permusuhan terbuka antara Teheran dan Washington. Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa Iran mengepung kedutaan besar Amerika di Teheran dan mengambil 52 orang sandera. Selama 444 hari, dunia menyaksikan krisis diplomatik terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Hubungan putus dan rasa saling curiga menjadi mantra yang terus diulang. Ketika Iran tenggelam dalam konflik berdarah melawan Irak di tahun 1980-an, Amerika justru mendukung lawan Iran, memberikan bantuan intelijen dan dukungan tidak langsung kepada Irak. Selama perang ini, kapal tanker dan fasilitas minyak jadi pajanan konflik, dan ketegangan di Teluk Persia makin tajam. Bahkan pada Oktober 1987, Angkatan Laut Amerika melakukan Operation Nimble Archer, menghancurkan platform minyak Iran sebagai balasan atas serangan terhadap kapal dagang yang di bawah perlindungan AS. Memasuki era 2000-an, permusuhan itu bertransformasi. Bukan lagi sekedar konflik dingin dan konflik regional, tapi sebuah benturan ideologi global. Amerika melihat program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial, bukan hanya karena senjata, tetapi karena simbol kekuatan regional yang menantang tatanan dunia yang diinginkan Washington. Kesepakatan nuklir internasional pada 2015 sempat memberi harapan. Iran setuju membatasi program nuklirnya dan sanksi dilonggarkan. Namun pada 2018, Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump menarik diri dari kesepakatan ini dan kembali mengenakan sanksi ekonomi keras yang membawa hubungan kedua negara kembali ke ketegangan tinggi. Ketegangan memasuki wilayah baru ketika Amerika menembak mati Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan elit Iran pada tahun 2020. Menimbulkan pembalasan rudal oleh Iran terhadap pangkalan AS.
Ini adalah salah satu momen paling berbahaya dalam hubungan kedua negara di abad ke-21. Lalu, konflik yang semakin rumit sepanjang tahun 2025 dan awal 2026 dengan negosiasi nuklir yang gagal, pengerahan armada militer besar, dan operasi militer bersama Amerika serta sekutunya menandai periode baru dalam hubungan mereka. Ketegangan kini telah berkembang menjadi konflik bersenjata langsung di beberapa titik zona perang di Timur Tengah. Konflik Iran-Amerika bukan hanya duel dua negara. Ia adalah refleksi dari dinamika kekuatan global. Setiap sanksi, serangan udara, atau negosiasi diplomatik akan memengaruhi harga minyak, keamanan global, bahkan pola geopolitik di seluruh dunia. Dan di dalamnya adalah kisah manusia, rakyat yang hidup di bawah sanksi, keluarga yang kehilangan orang tersayang, serta generasi yang tumbuh dengan ingatan permusuhan yang diwariskan oleh sejarah panjang. Sejarah permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekedar catatan hitam putih. Ia adalah kisah kompleks dari aliansi yang rusak, revolusi yang mengguncang dunia, konflik ideologi, dan kekuatan besar yang bertarung di arena geopolitik. Tetapi di tengah ketegangan itu, selalu ada kemungkinan dialog, diplomasi, dan suatu hari nanti, perdamaian.